seorang direktur atau komisaris membeli saham di mana dia bekerja, ya tentunya ini adalah konteksnya adalah perusahaan yang sudah TBK atau IPO, apakah sebuah hal yang bagus? Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan sharing di mana beberapa kali saya amati nih, seorang direksi lalu dia membeli saham di mana dia bekerja. Ternyata beberapa hari kemudian ya harga sahamnya naik. Atau beberapa bulan kemudian harga sahamnya naik, tapi ternyata ada juga yang turun. Apakah ada polanya? Apakah menarik? Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, sebenarnya saya sudah beberapa kali menganalisa kejadian ini di beberapa saham. Tapi saya bikin video ini gara-gara kebetulan saya punya sahamnya yang saya sudah nabung sekitar 2 tahun yang lalu. Sahamnya adalah saham TOTL. Lalu tanpa disengaja saya membuka di keterbukaan informasi. Nah, kalian bisa buka di websitenya IDX, tapi di sini saya buka di Stockbit. Kita bisa lihat di bagian stream di sebelah sini ada namanya reports. Lalu kalian bisa lihat ya, terakhir-terakhir ini ada yang namanya laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka. Dan memang ini kewajiban ya kalau direksi, komisaris atau siapapun ya, yang terutama kalau siapapun ini orang lain yang sahamnya di atas 5% itu harus terbuka. Tapi kalau direksi atau komisaris memang harus melapor gitu ya. Nah, kita buka yang di tanggal 12 Mei 2023. Oke, kita buka yang paling atas. Nah, kita bisa lihat ya. Ini adalah kategori adalah direksi. Nah, siapa? Ini adalah nama pemegang sahamnya Leo Sudarto. Ya, dan ini ya belinya itu kita bisa lihat ya. Di harga Rp344 dan dengan 200.000 lembar saham. Ya, kalau kita lihat ya, kita rupiahkan 200.000 lembar saham itu dikali ya 344. Berarti dia beli sekitar 68 juta, bukan jumlah yang terlalu banyak sebenarnya ya. Tapi kalau kita tahu ya sekarang total ini udah membagikan Rp100 per lembar saham. Kalau kita kalikan, kita bisa lihat dia dapat 20 juta. Ya, dari nominal yang dia beli 68 juta, dia langsung dapat 20 juta. Dan ini kita bisa tahu ya, ini adalah direksi. Berarti kan kita bisa tahu. Ini tanggal belinya itu ya sebenarnya itu pada tanggal 10 Mei. Ya, sedangkan kita bisa lihat kemarin RUPS-nya itu pada tanggal 13 Mei. Jadi 3 hari sebelum RUPS dia beli dulu. Jadi udah ada info, bisa dibilangnya mungkin orang dalam kelihatannya gitu ya, asumsi saya. Kita lihat ya, berikutnya tanggal 11 Mei. Nah, 11 Mei ini ya, ini orangnya beda lagi ya, bukan Bapak Leo, ini adalah Bapak Saleh ya. Dan ini salah satu direksi juga ya. Belinya 400.000, berarti beli sekitar 100 juta lebih gitu ya. Belinya juga harga lebih murah, bahkan Rp338. Dan dengan ini mungkin langsung dapat sekitar 40 juta. Lumayan banget ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang menarik menurut saya. Lalu kita bisa lihat ya, sebenarnya tanggal 5 Mei ya, ini sudah diberikan kode lagi ya. Sama Bapak Saleh ya, belinya tanggal 2 Mei, belinya di 338 sama 400.000, jadi nyicil belinya supaya harganya nggak langsung naik gitu ya kan. Kalau misalkan tiba-tiba belinya banyak, langsung harganya naik ya. Kita lihat lagi, ini Bapak Saleh lagi ya, belinya di lebih mahal 344 di 18 April. Ya, ini dengan 700.000 lembar saham. Berarti Pak Saleh ini belinya cukup banyak ya. Dan dia mungkin adalah yang sudah informasinya lebih update kembali ya. Kita lihat tanggal 6 April, udah agak lama ini, 6 April ya, sama dengan Bapak atau Ibu Leo Sudarto, belinya lebih murah lagi, Rp328 per lembar saham, dan total belinya sekitar 300.000 lembar saham. Nah, ini kan baru satu contoh doang di saham TOTL. Kalau kita bisa lihat beberapa direksinya membeli saham TOTL, dan asumsi loh, kalau misalkan direksi ini udah tahu kinerja perusahaannya bagus dan kemungkinan nanti akan
RUPS dan kemungkinan kalau dividennya akan besar sekali. Jadi mereka nyicil beli dulu sebelum dilakukan RUPS. Nah, bagaimana dengan saham yang lainnya? Berikutnya adalah saham Unilever, dan ini kejadian sudah cukup lama, cuma waktu itu memang saya sempat melakukan research dan benar kejadian. Ya, kita bisa lihat nih pada tanggal 29 Maret 2022, jadi udah tahun lalu ya. Kita bisa lihat di sini laporannya dan saya buka di sebelah sini, kita bisa lihat ya. Ini direktur utamanya Ibu Ira Noviati, belinya di harga Rp3.460. Ya, belinya di tanggal 28 Maret 2022 dan sampai hari ini ya harganya tidak pernah balik lagi ke 3.400 ya. Kalau Ibu Ira masih keep sampai sekarang sedang floating profit sekitar 29%. Kalau sempat jual di atas bisa profit sekitar 56% ya. Jadi dan ini jangka waktunya sebenarnya cukup cepat ya. Dari dia beli mungkin hanya sekitar 2 bulan sudah naik sekitar 28 bahkan sampai 40%. Jadi ini adalah dua contoh ya, tadi saham TOTL dan sekarang saham Unilever. Kalau setelah direksi beli, ya nggak lama kemudian ada dividen besar atau sahamnya naik. Saham berikut adalah Rice. Ini adalah salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko. Dan ini kejadiannya udah mulai sekitar 29 April 2022, jadi sekitar 1 tahun yang lalu juga. Dan bukan sekali kejadiannya, tapi berkali-kali. Kita bisa lihat ini, ya, nama pegang sahamnya adalah PT Berkat Nirwana Sentosa. Belinya cukup banyak, 42 juta lembar saham di harga 310. Lalu beda lagi PT Citra Bintang Berkat, ya, beli di 310 juga. Lalu ya PT Berkat Nirwana Sentosa beli lagi tanggal yang berbeda 15 Maret, 1 bulan sebelumnya. Lalu ini Tankop sendiri ya, PT Tankop sendiri juga beli di harga 296. Dan sebenarnya Ibu Belinda Tanoko sebagai direktur juga membeli saham Rice. Dan kita lihat apa kejadiannya. Ya, tadi beli tanggal 27 April di harga 310, sekarang harga saham Rice itu tanggal 16 Mei 2023 itu di Rp900 atau sudah floating profit 188%. Bahkan lebih tinggi lagi, sempat di harga 1.100-an. Jadi ini udah 3 kejadian yang bukan kebetulan sebenarnya. Setelah tidak lama harga sahamnya terbang. Saham yang keempat adalah saham BSDE. Saya sudah pernah bikin video TikTok atau Reels-nya. Itu yang seperti ini, rahasia orang dalam BSDE. Kalau direkturnya sendiri beli di harga yang cukup murah, sekitar 900-an. Dan sekarang nggak sampai setengah tahun kemudian, sudah floating profit sekitar 20-an% ya. Jadi ini adalah satu kejadian lagi di saham yang berbeda ya. TOTL, Unilever, Rice, BSDE. Nah, apakah pasti? Kalau gitu kan kita mendingan nggak usah lihat fundamental, mendingan kita lihat keterbukaan informasi aja. Direksi beli kita beli gitu ya. Nggak juga. Ya, kita ambil contoh kalau direksi beli ternyata harga sahamnya malah turun ya. Sahamnya apa? Kita ke laptop. Saham terakhir yang akan saya cerita, ini juga saham yang setelah direksinya beli, harganya malah justru kebalikan, malah turun ya. Sahamnya adalah saham SMDR. Kita bisa lihat pada tanggal 21 September 2022, kita bisa lihat di sini Bapak Bani Maulana Mulia beli di harga 2.590. Lalu ya nggak lama kemudian dia beli juga di harga 2.200, 2.510, dan ini belum stock split 5:1. Saya hitung kalau dia beli di 2.510 dibagi 5 kurang lebih di Rp502. Dan saya juga bantu hitung kalau ternyata di harga sekarang dia sedang floating loss 25% atau minus 25%. Tetapi walaupun dia sedang dalam kondisi floating loss dan sekarang harga saham SMDR turun, ada kabar yang lumayan baik untuk kalian yang punya saham SMDR. Kenapa? Karena di harga sekarang pun ya setelah stock split di 386, 388, Pak Bani Maulana Mulia ini tetap membeli atau tetap averaging down saham SMDR-nya ini. Ya. Dan kita bisa lihat juga di harga 388, 378 dia pun terus beli, dan ini bahkan kejadiannya masih baru banget di bulan Mei, 5 Mei 2023, dan dia belinya tidak tanggung-tanggung, makin lama makin banyak. Nah, Pak Bani ini adalah presiden direktur daripada SMDR, dan sebelum stock split pun beliau sudah membeli saham SMDR. Dan harganya walaupun turun dia terus beli. Nah, kita nggak tahu ya
Dan saya bilang tadi ceritanya cukup panjang ya, karena BSDE nggak langsung 1-2 hari seperti TWTL, harga langsung naik, tapi BSDE sekitar 6 bulan. Dan kita nggak tahu bagaimana dengan Pak Bani ini, karena harganya dia ada beli di harga murah, ada beli juga di harga mahal. Tapi kalau Pak Bani sebagai seorang presiden direktur, dia bisa beli terus selama mungkin setahun terakhir ya, berarti kan sebenarnya cerita-cerita saya sebelumnya juga sama. Para direksi ini mempunyai sebuah kepercayaan kalau perusahaan itu bagus dan kinerjanya akan terus bagus. Makanya mereka cenderung belinya di harga murah. TOTL belinya murah, Unilever belinya murah, Res murah banget ya, udah beggar, udah hampir 2 beggar gitu kan. Lalu saham yang lain juga. So ini mungkin ya saya nggak tahu apa kebutuhan atau tidak, tapi menurut saya kalau kita lihat di sini SMDR ada kemungkinan juga nanti harganya akan terus naik karena Pak Bani ini selaku presiden direktur juga punya komitmen ya, atau juga punya pandangan kalau perusahaannya ini akan terus makin lama makin bagus. Itulah hasil analisa dari 5 saham yang saya sempat analisa di waktu yang berbeda-beda, dan tentu ada hasil yang manis, ada hasil yang kurang manis. Menurut kalian gimana? Kamu tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian, bagi kalian yang mungkin punya saham dan ingin menganalisa bagaimana manajemen daripada perusahaan tersebut. Kita bisa lihat apakah direksinya, direkturnya, komisarisnya terus membeli saham. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang bagus, tinggal bersabar aja. Buktinya dari kalau kita ambil 5 contoh, artinya kan 80% win rate-nya cukup oke. Cuman SMDR yang belum tentu ya harganya naik. Ingat, belum tentu harga naik, bisa jadi malah turun gitu ya. Dan ternyata Pak Bani ini malah beli di harga bawah lagi, kita nggak tahu. Tapi nanti kalau harganya naik, saya akan bikin video lanjutan ya daripada video ini. Kalau ternyata win rate 100%, semua direksi yang beli dengan harga murah ternyata harganya naik. Gitu ya contohnya gitu. Oke, sekian video kita hari ini. Like apabila kalian suka video ini, share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusuf, TikTok juga Yusuf Arifin Yusuf. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.